Ya, kita akan masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa untuk masuk kelas katekisasi hari ini adalah membahas tentang dosa dan manusia atau manusia dan dosa. Dan lebih fokusnya adalah kejatuhan manusia, total depravity. Jadi kelumpuhan manusia dalam dosa. Mari kita masuk dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur hari ini, sore hari ini kami kembali dikumpulkan dengan penyertaan dan kekuatan kasih Tuhan. Dan kami kembali sebagai orang tua atau sebagai calon-calon anak-anak yang dibaptis, dan juga kami sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami bukan hanya dibaptis, tapi kami juga diarahkan supaya kami mengerti dan memahami tentang kehidupan kami sebagai orang percaya, bagaimanakah kami harus mengenal dasar hidup kami adalah Kristus dan dasar gereja kami adalah Kristus. Segala sesuatu yang kami kerjakan semuanya memiliki satu fondasi yang jelas, bahwa kami harus mengikuti firman-Mu yang kekal, yang sudah menjadi manusia, dan sekarang yang akan dibagikan, dan kami akan cerna dalam pikiran dan hati kami, dan juga dalam seluruh akal budi kami. Kami bersyukur jika firman Tuhan menjadi terang dan kekuatan, dan yang membuat kami kokoh menghadapi segala bentuk halangan, rintangan, dan tantangan, ataupun segala sesuatu yang akan menerpa kami, baik badai kehidupan ataupun kelemahan-kelemahan di dalam diri kami untuk menghadapi dunia ini, dan seringkali kami juga mengikuti terbawa arus oleh keinginan dunia. Tuhan ingatkan kami, maka dengan firman yang ditaburkan dengan kekuatan benih ilahi yang kekal, benih firman yang kudus ini, kami ditolong dan akhirnya kami bisa mengikuti, memahami, dan menghayati, menikmati firman Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri akan menolong kami, dan Roh Tuhan yang akan bawa kami untuk mengerti arti siapakah manusia dan apakah dosa itu sebenarnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar ya tentang siapakah manusia dan mengapa manusia jatuh dalam dosa. Dan itu penting sekali. Kenapa penting sekali? Karena pengajaran di dalam iman Kristen itu sangat beda jauh dan bumi dan langit dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh manusia. Ya, karena kita tahu bahwa wahyu itu, wahyu umum dan wahyu khusus itu ada bedanya. Jadi melihat dosa secara umum dan melihat dosa secara khusus itu sangat berbeda sekali. Ya. Jadi artinya apa? Bahwa dosa secara umum itu dimengerti sebagai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat itu moralitas dan bisa diperbaiki dengan kita mengubah perilaku kita. Jadi kalau orang penjahat yang sudah jatuh dalam dosa dan dia kemudian baik dan dalam tanda petik perilakunya sudah tidak memperlihatkan membunuh orang, memperkosa, mencuri, merampok, dan dia kemudian menjadi orang baik tanda petik dan dia bisa berbalik, bukan orang menolong menjadi orang menolong orang dan bukan merugikan orang, dan orang mengatakan bahwa nah itu sudah beres dosanya. Nah, kita tidak mengerti dosa dengan cara berpikir secara umum seperti itu ya. Kenapa? Karena Alkitab menjelaskan dosa itu ada dampaknya yang luar biasa. Dan banyak kepercayaan atau agama-agama yang tidak melihat dosa itu sebagai dosa yang di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia ya, di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu sempurna, maka jangankan dosa yang begitu berat, peralihan kita concern atau pikiran kita yang tidak fokus saja kepada kemuliaan Tuhan, itu sudah dianggap sebagai kita berdosa, kehilangan kemuliaan Tuhan. Terseret arus saja, pikiran kita terbawa arus gitu ya, kebiasaan kita akhirnya terbawa kebiasaan dunia, itu sudah dianggap satu yang berdosa ya. Karena itu melanggar dan bukan cuman salah jalan, tapi ini adalah melanggar. Dan bagaimana lebih dalamnya lagi? Nah, kita akan melihat ini. Ya, satu pengajaran dasar di dalam Alkitab itu, Alkitab tidak pernah memperlihatkan manusia yang sempurna. Jadi artinya, jadi Alkitab menuliskan hanya nabi-nabi yang baik, perbuatan-perbuatan baik, dan tidak ada yang salah-salah itu dituliskan. Artinya Alkitab tidak menutupi kelemahan dan dosa-dosa nabi-nabi, raja-raja,
Dan bahkan murid-murid Tuhan Yesus pun meragukan dan melihat Yesus sebagai hantu. Itu ditulis dengan jelas. Ya, jadi Alkitab itu sangat terbuka, jujur, dan menelanjangi semua dosa yang ada. Dan itu Alkitab. Ya. Mengapa Alkitab itu begitu terbuka? Karena tidak ada yang tidak dibuka oleh Tuhan. Karena Tuhan itu kudus. Tuhan itu tahu segala sesuatu dan dia maha kuasa, maha tahu, maha melihat, maha hadir. Dan dia sebelum kita berbuat pun, kita mencenderungkan hati kita berpikir yang salah pun Tuhan sudah tahu arahnya kemana. Ya, ini disebut sebagai kelemahan manusia dalam dosa. Jadi arah hati kita itu jatuh dalam dosa itu sudah tidak bisa mengarah pada kebenaran dan tidak mungkin kita bisa membangun kebenaran dengan tingkah laku kita. Karena kebenaran itu sempurna sekali lagi. Dan ini disebut sebagai apa? Ketidakmampuan manusia, total inability atau depravity. Ya, depravity itu artinya sudah tidak bisa kembali lagi, ya, sudah tidak mampu lagi untuk balik lagi. Jadi manusia karena tidak mampu. Contoh seperti ini ya, jadi kalau kita ditegur karena kita salah, maka untuk menutupi kesalahan kita, kita malah melawan dan memusuhi yang menegur kita. Nah, itu bentuk dari inability kita. Jadi kita seolah-olah membenarkan diri dengan menyalahkan orang. Itu kerusakan dari diri kita. Atau mengatakan bahwa bukan kita yang berbuat, orang lain berbuat. Nah, anak-anak kecil biasanya kalau mainannya rusak atau karena dirusak oleh dia, itu lucu sekali. Kenapa? Dia tuh sudah bisa punya defense mechanism. Jadi sudah nggak tahu siapa yang ngajar juga nggak tahu gitu kan. Tapi naturnya anak-anak manusia berdosa itu juga sama. Jadi kalau dia salah, dia tuh cari nyalain yang lain. Nyalain mejanya, atau kalau ada kucingnya, anjingnya, nyalain anjingnya, nyalain kucingnya gitu. Dan anak-anak itu kalau tidak dididik oleh orang tua mengakui kelemahan dan dosanya, anak-anak itu nggak bisa. Ya. Nah, itu harus kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kalau dia bersalah harus meminta maaf, harus datang dan meminta untuk diberitahu kelemahan-kelemahan anak itu apa. Nah, itu harus dididik. Kalau dalam dosa nggak usah dididik, pinter sendiri dia. Tapi kalau dalam kebenaran, kita harus mendidik anak kita. Jadi nggak bisa kita, ya nanti dia tahu-tahu sendiri. Nggak bisa. Sebagai orang tua harus kasih tahu. Ya, kenapa kasih tahu? Ya karena kecenderungan kita itu nggak mau tahu gitu. Dan maunya sendiri dan tidak bisa diatur. Ya. Nah, kondisi ketidakmampuan manusia itu dituliskan dalam kitab Kejadian ya, pasal 2 ayat 16 dan 17 dan pasal 3 1 sampai 7 atau Mazmur 51 ayat 5 dan selanjutnya gitu. Nah, yang saya akan bahas itu adalah mengapa manusia bisa jatuh dalam dosa. Dijelaskan dalam firman Tuhan ya, dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 itu sudah diberitahu oleh Tuhan, jangan kamu makan buah ini. Semua buah yang lain boleh kamu makan, cuman buah ini saja nggak boleh kamu makan. Jadi kalau buahnya itu cuma satu yang tidak boleh dimakan dan semuanya buah boleh dimakan, berarti kebebasan manusia itu sangat-sangat indah sekali, sangat luas sekali. Karena yang dibatasi cuma satu dan semuanya boleh, yang satu nggak boleh. Nah, manusia, karena manusia itu ada rasa ingin tahu, curiosity, ada kepingin ya penasaran gitu ya. Nah, manusia itu ada yang disebut sebagai hati yang ingin mencari apa sih itu gitu ya. Nah, hati yang mencari pengetahuan, hati yang mencari kebenaran itu kalau tidak ditempatkan dalam ketaatan kepada Tuhan, itu akan melangkah melawan dan menjadikan manusia itu jatuh dalam dosa. Dan itu contohnya Adam dan Hawa. Dan khususnya Hawa lah yang diserang oleh iblis karena Hawa itu adalah second person. Jadi orang kedua, bukan orang pertama yang diperintah oleh Tuhan, yang diberitahu oleh Tuhan. Jadi Hawa ini mengerti dari Adam. Jadi pengetahuan Adam kepada Hawa. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Hawa itu mengerti bahwa ini dilarang dan semuanya diberitahu oleh Adam gitu. Tetapi iblis di situ mengubah kalimat itu dan dia merelatifkan. Jadi yang mutlak itu dijadikan relatif. Ya, mutlak jadikan relatif. Kita lihat pada pasal yang ketiga ya. Kejadian pasal ketiga. Kalau pasal kedua ayat 16 itu saya baca aja ya supaya kita lebih tahu. Kita dengar ini.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, ini satu pohon ya, baik dan jahat itu ya. Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi apa resiko dosa? Mati, bukan cacat, bukan kemudian seperti orang itu ya rusak gitu kan, bukan, ini bukan rusak seperti motor yang bisa diperbaiki, ganti knalpotnya, terus ganti businya, diganti rantingnya, diganti yang lainnya, terus kemudian berjalan kembali baik. Enggak, dikatakan kamu mati, mati dalam dosamu. Artinya mati itu artinya apa ya? Mati, jadi nggak mempunyai kehidupan. Jadi roh kita waktu jatuh dalam dosa itu, Adam dan Hawa itu mati di hadapan Tuhan. Jadi mati apa? Kemampuan untuk melakukan kebenaran, kemampuan untuk mencari Tuhan, kemampuan untuk mendapatkan yang kudus dari Allah, itu sudah nggak bisa lagi. Dan Tuhan katakan kalau kamu makan, kamu mati. Kalau pegang saja, mati nggak? Enggak. Tuhan katakan makan, bukan pegang, bukan remes-remes gitu kan, bukan lihat-lihat gitu. Enggak. Begitu kamu makan, kamu mati. Ya, masih ada spend time-nya, jadi tangannya bagaimana, itu masih bisa ditolong, bisa. Tapi hatinya itu sudah terikat. Nah, semua prosesnya akhirnya matang. Jadi mulai lihat, terus dekat, terus meraba, mengambil, terus makan. Nah, itu udah masuk dalam dosa yang matang. Jadi dosa tidak dihadapkan kepada manusia, terus manusia kayaknya dijebak, dijerat. Enggak, manusia sendiri mengendaki dosa itu. Manusia sendiri yang melanggar itu dengan kerelaan hatinya, dia mengambil itu karena dia tertarik. Orang tertarik itu pasti rela. Kita semua kalau tertarik, apalagi kalau itu mendatangkan keuntungan bagi kita, berkat yang tanda petik secara fisik, secara dunia ini, wah kita tertarik sekali ya melihat itu dan kita mau memilikinya gitu. Nah, Tuhan katakan ini dengan jelas ya. Baru setelah ayat 18, ini kan kepada Adam sendirian, kepada manusia itu. Ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi Adam dan Tuhan itu sendirian. Hawa nggak ada. Kenapa? Karena belum diciptakan Hawa. Jadi yang menerima perintah itu hanya Adam sendirian. Ya, kita harus ingat ini. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena iblis tidak menyerang Adam. Karena dia tahu dia nyerang Adam, pasti dia bisa kalah gitu. Nah, dia nyerang siapa? Dia menyerang istrinya, pasangannya, belahan hidupnya, belahan jiwanya dia, yang dari tubuhnya sendiri. Dan disitulah jatuhnya Adam. Ya, jadi dari wanita itu jatuhlah Adam. Dan Paulus pernah membahas ini dalam Roma pasal 4, pasal 5. Bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Adam itu jatuh bukan langsung kepada dirinya, tapi karena hawanya. Ya, kita bukan berarti kita merendahkan kaum Hawa, istri-istri. Enggak juga gitu. Kenapa yang jatuh ya Adam dan Hawa, bukan nyalakan Hawa saja yang salah, Hawa nyalakan ular yang salah, terus ular nyalakan siapa? Ya Tuhan, karena yang menciptakan malaikat yang jadi ular itu kan Tuhan. Tapi yang jadi iblisnya kan dia sendiri iblisnya gitu kan. Tapi malaikat itu yang menciptakan Tuhan, sama dengan manusia. Dan ini penting sekali ya. Nah, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 3 sekarang kita lihat ya. Ini perkataan dari ular ya, perhatikan. Ular itu berkata pada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Nah, jelas kan ular itu mengerti firman Tuhan. Ular tahu juga perintahnya apa. Kok tahu ular? Ya diberitahu Tuhan. Dari mana taunya? Ular apa hadir dengerin gitu? Enggak juga. Tapi dia tahu. Dia tahu apa yang disampaikan Tuhan dan dia bukan maha tahu. Tapi dia diberitahu dan dia tahu itu bukan karena dia jadi mata-mata gitu, bukan. Karena Tuhan itu membuka itu dan percakapan Tuhan dengan Adam itu juga diberitahukan kepada iblis ini. Dari mana iblis tahu? Ya dari Tuhan. Nggak mungkin. Kalau Tuhan tutup ya nggak tahu dia. Nah, Tuhan percaya bahwa dengan percakapan itu, iblis itu kemudian mencobai manusia, mencobai Adam. Dengan apa? Nah ini, dengan kalimat ini. Perhatikan kalimat ini. Ya, hampir mirip-mirip gitu ya. Semua pohon dalam taman ini, perhatikan, semua pohon dalam taman ini sama. Semua pohon yang ada buahnya di taman ini, silakan makan, ya kan? Nah ini dibalik begini. Semua pohon dalam taman ini
Jangan kamu makan. Di situ apa? Boleh kamu makan. Silahkan makan sepuas-puasnya. Kamu ambil semuanya. Nggak apa-apa. Nah, dibuat apa? Yang mutlak Tuhan berikan. Yang benar itu kemudian dimungkinkan. Direlatifkan. Nah, disinilah dosa paling awal adalah merelatifkan. Jadi Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang bisa bantu kita. Manusia lain juga bisa. Tuhan itu, ya Tuhan tahu, tapi tetap aja orang lain itu bisa membantu kita. Jadi kita nggak percaya Tuhan itu nggak apa-apa. Kenapa? Bisa bantu kita. Ada Tuhan atau tidak nggak apa-apa. Yang penting kita bisa diselamatkan hidup kita. Mau agama apapun nggak masalah. Yang penting apa? Bahwa agama siapapun yang nolong kita, yaitu kita ikuti agama itu. Nah ini merelatifkan. Jadi dikatakan di sini semua pohon di dalam taman ini, betul kalimat ini. Tapi jangan, nah ini kan silahkan kamu makan, ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Nah ini jadi pertanyaan. Yang kepastian direlatifkan menjadi apa? Satu pertanyaan untuk apa? Membuat manusia itu untuk berpikir dan meragukan itu. Jadi posisi manusia itu harusnya tegak. Nah, sekarang digoncang dia. Dengan apa? Diubahnya kalimat-kalimat itu. Perempuan itu menyaut. Nah, sautannya ini ada benernya, tapi ada salahnya juga. Jadi kenapa perempuan yang menyaut? Kok bukan Adam? Nah, kita juga nggak tahu. Karena perempuan yang dekat dengan ular itu. Ular itu tidak mendekati Adam, tapi mendekati perempuan itu. Jadi yang dekat dengan perempuan itu. Dan Adam cuma liatin aja di belakangnya. Nggak ngapa-ngapain di samping istrinya itu. Harusnya dia negor. Oh ini nggak boleh. Oh Tuhan ngatakan bukan jangan. Boleh semua. Nah itu ada koreksi. Tapi ini nggak ada sama sekali. Ya. Nah kita lihat ini. Perhatikan. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Jelas ya. Jadi dia sudah mengatakan tidak relatif. Boleh. Bukan jangan. Dan benar ini wanita ini benar ngomongnya. Nah, Tuhan mengatakan firman Tuhan seperti ini. Dia katakan, boleh kami makan. Boleh kan? Boleh. Dikatakan, jangan kamu makan. Enggak, boleh kami makan. Nah, perhatikan ya. Nah, dikatakan sini, boleh kami makan. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, kalimat ini sudah menyimpang. Jadi iblis tadi itu membuat kalimat tanggapan Hawa itu masuk dalam perangkapnya. Pertama adalah kalimatnya benar. Pohon yang ada di tengah-tengah, yang ada di dalam seluruh taman ini yang tersebar semuanya, itu boleh kami makan. Tetapi yang di tengah-tengah tidak boleh kami makan. Betul? Betul. Kalimat ini betul. Tapi setelah itu, Allah berfirman, nah ini yang salah. Jangan kamu makan ataupun, nah ini ditambah, raba buah itu. Dan direlatifkan nanti. Masih nanti. Kamu pasti mati itu artinya begitu kamu makan, matilah kamu. Hawa mengatakan, nanti mati. Bukan pada saat makan. Dan ini artinya bahwa perkataan iblis itu mempengaruhi pikiran daripada Hawa termasuk Adam itu sudah teracuni dan sudah masuk dalam pikirannya, yaitu kerelatifan, jadi ketidakpastian. Jadi terbuka kemungkinan untuk apa? Tidak mengikuti kehendak Tuhan, aturan dan perintah Tuhan. Dan dikatakan raba buah itu nanti baru dikatakan kamu mati. Bukan kamu pasti mati, kamu akan mati. Mati nanti. Kapan? Nggak tahu. Padahal Tuhan katakan kamu mati, itu kalimat mutlak terjadi saat itu, selesai. Ya. Nah, ini asal usul manusia jatuh dalam dosa. Dan perhatikan kalimat ular ini. Ya, kalimat ini. Nah, dia langsung memberikan kemutlakan di dalam relatifan. Kepastian di dalam keraguan itu dan dipastikan pasti ragumu itu benar. Ini aneh sekali. Ini tekniknya iblis ya. Kalau kita jatuh dalam dosa itu dibuat seperti itu, ya. Perhatikan. Sekali-kali kata ular itu kepada perempuan itu ya, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Nanti mati, enggak akan mati. Jadi manusia lihat, iya mati nanti. Iblis katakan, enggak akan mati. Jadi ditambahi oleh iblis dengan kalimat apa? Kepastian bahwa kamu tidak akan mati. Bukan hanya di situ.
Ini bertahap dosanya. Jadi yang pertama dia menambahkan, karena terpengaruh dengan perkataan iblis, dia menambahkan lihat dan meraba. Nggak boleh. Makan nggak boleh. Iya. Meraba pun nggak boleh. Jadi ditambah lagi. Dan dikatakan nanti mati. Iblis kemudian menambahkan lagi. Dan ikut ditaruhlah arus kekuatan kesesatannya itu, dibawa oleh iblis apa? Sekali-kali kamu nggak akan mati. Begitu kita meragukan, relatif, dan membuka kemungkinan, sudah dipastikan oleh iblis, kamu nggak akan mati. Dan iblis sekarang yang menentukan, bukan Tuhan. Apa yang menentukan itu? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi berlawanan jelas ini. Pasti mati, nggak akan mati. Oh nanti mati. Nah itu kan kelemahan manusia kan. Iblis mengatakan nggak akan mati. Tuhan apa? Mati, pasti binasa. Dan disinilah manusia ikut arus pikiran kegelapan, jatuh dalam dosa. Ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Ini benar, terbuka terhadap apa? Dosa-dosanya. Iblis itu ngomong benar sebagian, yang lainnya pembohong dia. Dan dikatakan selanjutnya, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Tuhan mengatakan manusia sudah mengerti jatuh dalam dosa, dan mereka mengerti apa yang baik dan yang jahat. Karena memakan buah itu. Mereka sudah jatuh dalam dosa. Jadi mereka tahu posisinya kemana, dia jahatnya kayak apa, kelemahannya dia apa. Dan dikatakan kamu akan menjadi seperti Allah. Dan inilah dosa mula-mula. Jangan ada padamu Allah lain. Itu artinya apa? Itu menunjuk kepada jatuhnya Adam dan Hawa. Jatuhnya bukan hanya Adam dan Hawa, jatuhnya iblis juga sama. Mau menjadi seperti Allah. Jadi kopian yang salah itu, cara hidup yang salah, ditularkan oleh iblis. Dan bagaimana pikiran iblis jatuh dalam dosa? Sama seperti manusia. Dan manusia dicobai dengan iblis, iblis dicobai dengan dirinya sendiri. Maka iblis jatuh dalam dosa, tidak ada ampunnya, tidak diberikan pertobatan oleh Tuhan. Jadi nggak ada iblis atau malaikat yang jatuh dalam dosa, kemudian bertobat nangis, oh Tuhan saya minta ampun. Nggak ada. Dan iblis jatuh dalam dosa itu langsung masuk dalam penghakiman, penghukuman. Manusia diberi kesempatan oleh Tuhan, karena manusia akan menjadi makhluk kemuliaan dia, yang akan menyembah dia, yang akan diagungkan dalam arti bahwa manusia itu dari seluruh ciptaan yang ada, dia yang paling agung, paling mulia. Dan manusia ditempatkan lebih tinggi dari malaikat-malaikat oleh Tuhan. Dan disitulah malaikat memiliki iri hati dan mengapa kok bukan mereka. Yang jauh lebih, tanda petik, sebenarnya lebih sempurna, tanpa daging, tubuh, dan darah dan daging. Ya, malaikat-malaikat itu. Tetapi inilah kenyataannya. Jadi fotokopi daripada kejatuhan manusia itu sama dengan yang apa dialami oleh iblis. Seluruh motivasi semua jatuh semuanya. Dan dia kemudian membuat sistematis, membuat cara untuk mencobai manusia seperti dia jatuh, dia jatuhkan manusia juga. Jadi cara iblis menjatuhkan manusia, dia pernah jatuh di tempat yang sama dan dia kemudian mengolahnya dengan satu ujian dan menjatuhkan manusia, seluruh keturunan manusia, anak cucu sampai akhir zaman jatuh dalam dosa, mati dalam dosanya. Dan ini status yang ditulis Alkitab. Seluruh keturunan Adam dan Hawa mati dalam dosa. Jadi bukan hanya Adam dan Hawa, seluruh keturunannya. Nah terus bagaimana Pak? Jadi manusia nggak ada yang selamat, nggak ada. Kecuali Tuhan nanti berikan satu perjanjiannya. Dari darah dagingmu aku akan memberikan jalan keluar, yaitu Mesias. Ya, dari sejak Kejadian pasal 3 itu. Ya, nah kita tidak bahas ini karena kita sudah mengerti di dalam doktrin Kristus. Ya, kita sudah mengerti itu doktrin penebusan dan semuanya. Nah, kita akan melihat ini, ya. Apa itu dosa? Ya, kita akan lihat ini ya. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, pasal 3 ayat 4 ya. Demikian firman Tuhan ya. Setiap orang, perhatikan, setiap orang yang melakukan dosa, yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah. Ya, disampaikan ini definisinya ya, satu gambarannya.
Sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Arti pelanggaran apa? Tidak taat. Arti tidak taat apa? Melakukan yang bukan diperintah. Menyimpang ke kiri, ke kanan, ke depan, dan tidak lurus. Ikut jalur kehendak Tuhan. Jadi begitu kamu menyimpang ke kiri, kamu dosa. Ke kanan, kamu dosa. Melanggar artinya apa? Tidak serasi, tidak shalom, tidak berdamai dengan Tuhan. Dan kamu menyimpang ke kiri atau ke kanan, kamu dosa. Pak, ini dosa dari mana? Perbuatannya atau apa? Ya, bukan hanya perbuatan, mulai dari pikiranmu. Jadi Adam dan Hawa, khususnya Hawa, itu sudah jatuh dalam dosa, dalam perjalanan dia akan mati, dia sudah menyimpang pikirannya, dan dia mengikuti pengaruh daripada kalimat-kalimat dan indoktrinasi dari iblis. Ya, dari ular itu. Dan dia kemudian ikut, akhirnya ditegaskan, habis dia. Ya, di situ. Jelas dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi kalau kita lihat orang-orang, kenapa setiap jalan dan setiap hidup manusia itu ada rambu-rambunya. Ya, di sekolah dimanapun itu kita dikasih rambu-rambu. Hormat dengan orang tua, hormat dengan guru, hormat dengan siapapun. Dan jika melanggar kita mendapatkan SP. Ya, di jalan juga sama, kita melanggar jalan-jalan di lalu lintas, kita ditilang. Dan itu merupakan apa? Menyatakan bahwa manusia jatuh dalam dosa. Jadi manusia itu kalau nggak dikasih rambu, itu berantem sendiri. Kenapa? Karena manusia mau cepet-cepetan. Mau yang kuasa siapa, punya duit siapa. Nggak bisa, manusia harus diatur. Jadi negara semakin maju, itu negara yang dapat dilihat dari apa? Dari jiwa mengantri. Mengantri itu nggak gampang. Indonesia tuh kita lihat berkali-kali, negara-negara Indonesia seperti juga India dan lain. Itu kalau kita lihat, susah mengantri dan mereka royokan luar biasa. Dan bukan hanya royokan, bisa pukul-pukulan, bisa bunuh-bunuhan. Coba bayangkan. Dan waktu kita lihat di negara-negara yang tanda petik yang sudah maju, negara-negara yang sudah didik secara mentalnya, dari kecil dia harus punya aturan, dia harus taat kepada aturan itu, dan dia harus juga mendahulukan orang lain, maka di situ kita lihat mereka antri begitu baiknya. Dan tidak ada orang antri baru ke depan. Wah, nggak ada itu. Oh, ada Pak katanya. Apa? Siapa yang ngajarin? Mr. Bean. Mr. Bean itu kurang ajar, Pak. Jadi dia tuh tolol-tolol orang itu lihat ke belakang, dia di depan. Nah, itu Mr. Bean. Kalau di Inggris sendiri nggak ada seperti itu. Itu kan orang iseng. Itu pun orang iseng seneng gitu kan. Karena orang Eropa itu aneh-aneh yang disenangi. Melanggar-melanggar seperti itu dianggap adalah satu hiburan. Padahal itu merusak itu. Banyak orang, anak-anak kecil yang ikut Mr. Bean itu kurang ajar sekali loh. Semua film yang kita lihat itu jadikan kita kurang ajar. Termasuk kita kalau suka Tom and Jerry juga sama. Atau yang lainnya. Film-film seperti itu. Jadi kita harus hati-hati mengajar anak-anak kita melihat film-film yang tidak mendidik. Itu dari kecil kita udah diproduk dan dicengkram dengan kuasa moralitas yang rusak seperti itu. Ya, kita harus tahu ini. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi jelas sekali. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, ya. Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Perhatikan ini ya, perhatikan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dosa itu melanggar kehendak Allah, melanggar ketaatan kepada Allah, melanggar akan kehendak Allah, dan melawan ketetapan Tuhan, dan melawan kekudusan, semua sifat-sifat Allah. Dan apa akibatnya? Sebab dikatakan di sini, karena semua orang yang telah berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi apa dalam diri manusia yang hilang? Bukan tubuhnya yang hilang, bukan tubuhnya yang dipotong, bukan matanya yang dicungkil, bukan lidahnya yang dipotong gitu kalau berbuat dosa, tapi kemuliaan Allah, penyertaan Allah dengan segala kemegahan sifatnya itu ditarik oleh Tuhan. Itu hilang. Hilang. Artinya apa? Sudah tidak dikontrol lagi oleh Tuhan. Hilang. Tuhan sudah tidak lagi hadir. Dia sudah hilang. Kemuliaannya, kekudusannya, dan kebenarannya, seluruh kemurahannya itu ditarik oleh Tuhan. Terus bagaimana manusia? Jadilah manusia seperti zaman Nuh. Mereka pesta pora dalam segala sesuatu yang kebejatan yang luar biasa. Makan, minum, puas-puasnya menikmati sampai kemudian
hal-hal yang bersifat seksual, bersifat dengan kenikmatan daging mereka, mulut mereka, mata mereka, mereka hancur lebur. Dan Nuh melihat itu, dan Tuhan memilih Nuh kemudian untuk dipisahkan dari dunia yang rusak luar biasa ini. Karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Nuh diberikan berkat, dipilih Tuhan dan mendapatkan kemuliaan Allah. Jadi 8 orang yang di Bahtera itu yang diselamatkan Tuhan. Semua manusia dan bumi segala isinya dibenamkan oleh Tuhan di dalam laut. Di dalam laut. Jadi kita akan belajar, mungkin minggu depan kita belajar tentang apa yang ada dan yang tidak ada di surga. Ya, apa yang ada di neraka, apa yang ada di surga. Apa yang ada di surga dan yang tidak ada di neraka. Dan apa yang ada di surga ada di neraka juga. Nah, itu apa? Nah, semua itu berkaitan dengan kekudusan Tuhan. Ya. Dari apapun yang Tuhan berikan pada kita, kalau sudah kita melanggar dengan dosa-dosa kita, dan dosa-dosa itu kalau sudah sampai puncak dan Tuhan mendengar ada seruan manusia-manusia yang jatuh di dalam kengerian dengan dosa akibat dari dosa, dan mereka tidak bisa lagi menjadi orang yang bermoral, seperti Sodom dan Gomora, Tirus dan Sidon, dan juga banyak kota-kota seperti Asyur dan Nebukadnezar, semua yang begitu bobroknya, termasuk kota-kota Romawi yang membuka semuanya, dan itu mengerikan sekali. Kaisar-kaisar Romawi itu gila semuanya, ya, dan nggak masuk akal sekali. Dalam tulisan sejarah itu dosa-dosa mereka itu sangat mengerikan dan sangat biadab sekali, ya. Saya pernah membaca itu, wah itu mengerikan sekali. Dan bagaimana mereka membunuh orang, dan bagaimana mereka bagaimana mereka itu tidak bisa, kalau ada orang yang ketangkep jahat itu tidak diperbolehkan kencing. Jadi alat kelaminnya itu ditutup, kalau laki-laki itu ditutup, dan sampai dia itu kemudian air kencing itu sampai besar, sampai pecah, dan matilah orang itu. Sampai seperti itu, dan diikat seperti itu, dan dikasih minum terus, minum. Dan nggak mungkin dia nggak kencing, dan nggak bisa kencing karena diikat alat kelaminnya itu, dan kemudian sampai mati. Dan itu ditulis di dalam cara-cara penyiksaan yang hebat sekali dan biadab sekali, ya. Dan kita nggak bisa meniru orang-orang seperti ini. Itu iblis semua itu, ya. Dan itu terjadi dalam hidup manusia. Nah, selanjutnya kita belajar dalam Roma pasal 6 ya. Ayatnya sama ya. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Saya bacakan ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, ya, dimerdekakan dari dosa, ini dikatakan, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, nah, tadi pagi saya bahas tentang hamba Allah, ya, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahnya ialah hidup yang kekal. Jadi hati hamba itu baru bisa mengeluarkan buah Roh Kudus, buah kehidupan, dan membawa apa? Seluruhnya, puncaknya adalah kita menerima hidup yang kekal bersama-sama dengan seluruh anak kita, cucu kita, dan semua orang tua kita, dan semua orang-orang yang percaya, kita dibawa dalam hidup yang kekal. Ya, di sini. Nah, perhatikan ya. 23. Sebab upah dosa, perhatikan, upah dosa, jadi akhir dari dosa, kesudahan dari dosa ialah maut. Jadi maut, ujungnya maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi yang pertama, kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita kehilangan kemuliaan Allah, tidak ada yang mengontrol kita, menahan dosa, dan semuanya manusia dosanya itu matang, semakin biadab, semakin kejam, dan semakin mengunggulkan diri, semakin membunuh orang-orang lain. Dan saya pernah mempelajari ada satu perusahaan dan beberapa perusahaan yang ada besar di dunia ini, itu sangat kejam, dan termasuk di dalamnya ada satu perusahaan disebutkan juga perusahaan dari Elon Musk. Itu termasuk orang yang jahat sekali menurut penelitian mereka, karena begitu banyak merampok uang daripada orang-orang yang ada yang menanam saham kepada dia, itu tiba-tiba dihancurkan semua, dan semua ditarik oleh dia, dan triliunan itu diambil oleh dia. Dan itu sangat mudah kalau di dunia perdagangan, trading, atau saham, atau apapun, itu dunia yang sangat gelap sekali kalau kita lihat ya. Bukan berarti kita tidak boleh memasuki dunia seperti itu, asal kita tahu bagaimana, punya pengetahuan dan semuanya, silakan, itu nggak ada masalah. Tapi kita tahu bahwa ada orang-orang jahat di dalamnya yang akan mengeruk keuntungan yang tiada habis-habisnya.
Dengan apa? Dengan sistem seperti itu ya. Nah, kita harus hati-hati. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam dunia digital coin, digital money ya, Bitcoin, terus kemudian Dogecoin, kemudian China baru mengeluarkan uang digital ya, blockchain yang baru. Dan itu akan mengubah dunia. Nah, Indonesia belum siap. Indonesia mau menutup diri, Bank Indonesia semuanya kebingungan. Ini mau kemana kita? Ya, karena melarang Bitcoin beredar di Indonesia. Tetapi sudah nggak bisa. Kenapa? Karena itu sudah ada di internet dan nggak bisa dihalangi oleh siapapun ya. Kita berdoa supaya kita juga memiliki pengetahuan itu. Nah, ini kita jelas. Jadi dosa itu mempunyai dampak yang hebat sekali. Yang pertama adalah merusak daripada seluruh hidup manusia dan mematikan dan tidak memampukan atau melumpuhkan kemampuan kita untuk melakukan kebenaran dan melakukan apa yang berkenan pada Tuhan. Itu sudah jatuh. Maka begitu manusia jatuh, manusia tidak dikenan oleh Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan sudah tidak ada lagi di dalam hidup mereka. Hilanglah semuanya ini. Dan apa yang ada? Maut dan orang-orang yang jahat itu ada di sekeliling kita. Dan kita sampai hari ini kalau kita tidak hati-hati, banyak orang jahat di sekeliling kita. Ya. Ada perampokan, ada pemerkosaan, ada perampasan, dan macam-macam yang lain. Ada orang tiba-tiba dipukul karena ingin mengambil HP-nya. Wah, itu banyak sekali hal seperti ini. Ya, kita bersyukur sekali. Nah, yang terakhir kita buka Roma pasal 5. Ya, Roma pasal 5 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Sebab itu, kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, kembali kemuliaan itu. Bisa kembali kenapa? Karena Kristus yang memberikan dirinya, mempersembahkan hidupnya, dan mati di kayu salib. Kemuliaan Allah itu kembali kepada kita. Dengan jalan pintu masuknya adalah jelas sekali dikatakan di sini. Kasih karunia di dalam Kristus Yesus yang memberikan pengharapan pada kita. Ya, ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena dunia melawan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah sudah dan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, ini adalah satu akhir kesimpulan. Jadi Roh Kudus sudah mencurahkan kepada kita. Jadi total depravity ini, dosa yang melumpuhkan manusia, membawa manusia tidak mampu berbuat apapun, dan dia harus dilahirkan kembali. Karena mati harus dihidupkan kembali. Karena mati harus dilahirkan dalam roh lagi. Dan itulah jawabannya dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai dengan ke-5. Kamu harus dilahirbarukan. Kamu harus dilahirkan kembali. Artinya, lahir yang bukan secara jasmani, lahir karena iman kepada Kristus. Dan diberikan roh yang baru, dan kemudian kita akan diberi tubuh yang baru di akhir zaman. Ya, dijanjikan Tuhan. Jadi tubuh kita masih seperti ini. Tapi roh kita itu sudah dijamin oleh Tuhan. Kita akan menerima roh yang sempurna dari Tuhan. Kenapa sempurna? Karena roh itu diciptakan oleh Roh Kudus dan kemudian diberikan pada kita dan diubahkanlah seluruh hidup kita. Jadi lahir baru, diberikan roh yang baru. Jadi roh yang ada yang mati ini, yang busuk ini, yang penuh dengan dosa itu kemudian dikasih darah Yesus dan hidupnya sekarang ini darah Yesus yang kita imani itu akhirnya membuat seluruh nyawa kita, darah kita itu yang mati, itu hidup. Ditransfusi oleh darah Kristus, kekudusan Kristus, ketaatannya, kebenarannya, masuk dalam hidup kita. Seluruh kita, pelanggaran kita, dosa-dosa kita, kebejatan kita, moral kita yang hancur, semua itu disingkirkan, diubahkan. Dengan apa? Dengan manusia yang baru. Jadi manusia baru itu dua. Jadi manusia di dalam rohnya dan di dalam tubuhnya. Kita juga diberikan kekuatan hidup yang baru, bukan hanya roh kita, tapi tubuh kita juga harus menanggalkan manusia-manusia lama. Ya, ini satu keyakinan. Yang kedua, Alkitab menggambarkan bahwa kematian rohani itu disebut sebagai
kebutaan dan ketulian secara rohani. Ya, bangsa Israel diberitahu oleh Tuhan berkali-kali melalui nabi-nabi dibunuh semua. Ada yang dibunuh dengan pedang, ada yang dimasukkan di dalam penyiksaan di dalam gua, dan pokoknya itu semua nabi-nabi itu mati satu-satu. Dan saya tanya, kenapa mereka tidak melihat itu? Mereka buta. Mereka melihat tapi tidak melihat. Mereka mendengar tapi tidak mendengar. Dan itu adalah kehancuran dan kebangkrutan, kelumpuhan manusia. Jadi bukan hanya dia mati, dia tidak bisa melihat, lumpuh, tidak bisa melakukan pekerjaan, dan tidak bisa untuk menyambut, bahkan menyambut pun tidak bisa. Jadi ada satu pengajaran yang orang mengatakan yang sering kali kita dengar, kita harus membuka pintu hati kita untuk Tuhan. Ya, kita harus menerima Tuhan. Nah, terus dilanjutkan lagi. Dan kita harus mau untuk apa? Untuk mencatat bahwa kita sudah dilahirbarukan dengan Tuhan. Kapankah itu? Wah, saya menerima roh Tuhan. Jadi kita sudah mencatat, oh hari ini saya menerima, saya dilahirbarukan, saya catat ini hari ini. Dan kapan, detiknya kapan, hari apa, kita ingat, dan inilah hari lahir baru saya. Ya. Dan kita tahu bahwa manusia itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus itu berjalan, dan kapan itu akan menyentuh hati kita itu tidak bisa ditentukan oleh manusia, karena manusia sudah tidak mengingini kebenaran. Dan waktu kita menerima kebenaran itu, kita bisa mengerti, oh ini waktu saya bisa tahu bahwa saya sudah menerima Kristus, saya sudah lahir baru. Tapi banyak orang yang tidak tahu, walaupun sudah dituliskan, dia pun masih jatuh dalam dosa, dan dia baru tahu, loh saya belum percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Saya masih diikat dengan dosa saya masih melakukan dosa-dosa yang sangat besar sekali. Dan saya masih tidak anti dengan dosa itu. Saya masih menikmati semua dosa-dosa itu. Nah, di situ tidak ada peringatan dalam hati nurani paling kecil. Dan Roh Allah, Roh Kudus itu tidak pernah membuat hati kita sedih dengan dosa kita. Nah, kita harus hati-hati. Kenapa? Kita sedang buta, sedang tuli, dan sudah tidak bereaksi. Dikatakan dalam rohani, kita memiliki penyakit kusta rohani. Penyakit kusta. Artinya tidak bisa merasakan sakit lagi. Tidak bisa ditegur lagi. Dan kita bebal dan kebal terhadap apa? Terhadap teguran Tuhan. Nah, ini, dosa ini berbahaya sekali. Kita bisa mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Kita bisa ke gereja dengan baik. Kita bisa menjadi hamba dalam tanda petik dilihat oleh manusia. Tetapi tanpa perubahan, dan kita melihat diri kita yang masih mengikuti dosa yang mengikat kita dan memperbudak kita dan tidak bisa keluar dari sana. Berarti roh itu dalam hati kita tidak ada yang menegur, tidak pernah membuat kita sedih dengan dosa kita. Bahkan dosa sekecil apapun kalau kita salah, itu kita sedihnya luar biasa. Tapi ada orang melakukan dosa besar masih bangga. Dosa-dosa yang dibanggakan. Dosa itu bukan untuk dibanggakan atau dipamerkan. Kamu punya istri berapa? 3. Oh, aku 7. 7? Wah, berarti kalah saya. Iya. Terus ada lagi ngomong, kamu 7. Itu masih ada itu yang punya istri 33. Jadi dosa itu bukan ditutupi, tapi mereka menjadi semakin ngetren. Artis-artis menawarkan untuk poligami, terus kemudian di YouTube itu di setel semuanya dan dipamerkan. Bagaimana kalau saya kawin lagi istriku gitu? Ya secara hukum ini agama, ya kan nggak apa-apa katanya. Tapi akhirnya di situ keluar kalimat dari istri-istri yang masih muda, yang masih tanda petik seleb-seleb Indonesia gitu. Ya kamu silakan, asal jangan kumpul lagi dengan saya, silakan kawin lagi. Artinya bahwa hati nurani wanita itu tidak mungkin berdua dengan wanita lain, dan itu merupakan panggilan dalam ciptaan manusia. Laki-laki dengan perempuan itu hanya satu dan satu daging. Nggak bisa satu perempuan dua laki-laki atau lebih, satu laki-laki dengan dua perempuan lebih, satu daging. Nggak bisa. Satu daging itu hanya laki-laki dan perempuan. Dan itulah yang disebut sebagai disatukan oleh Tuhan di dalam kekudusan. Dan kita tahu dunia menyediakan apa? Enggak apa-apa kau laki. Enggak apa-apa kamu punya inilah. Enggak apa-apa.
Dan waktu kita menduakan istri kita, kita sedang menyembah Allah lain. Apa itu Allahnya? Nafsu kita, uang kita, kedudukan kita. Dengan alasan apa? Ya, dia kasihan. Untuk menolong dia, saya kawin dengan dia. Oh, ini kerusakan yang luar biasa. Ya, bagi kita nggak bisa terima. Ya, moral hidup seperti ini. Dan firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa kamu harus di dalam pernikahan yang kudus, jangan mencemarkannya. Ya. Dan kita lihat waktu zaman Nabi Nuh, kecenderungan hati manusia jatuh dalam dosa. Menara Babel yang dibangun dengan luar biasa juga sama menunjukkan kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, saudara, dalam setiap kejadian yang ada, itu kita diperlihatkan oleh Tuhan bagaimana dosa itu merusak keluarga Adam dan Hawa. Bagaimana dosa itu sudah masuk dalam kehidupan Kain dan membunuh Habil. Bayangkan, manusia pertama mati secara fisik bukan Adam dan Hawa. Habil yang mati. Dan disebut dalam Alkitab, manusia Habil yang mati pertama kali adalah manusia yang dibenarkan Tuhan. Kenapa? Karena dia mempersembahkan dengan tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh memuja, memuliakan Tuhan. Kain iri. Kenapa Tuhan mengindahkan dia? Nggak mengindahkan saya. Dibunuhlah adiknya. Terjadilah pembunuhan. Coba bayangkan. Jadi baru mendapatkan kemuliaan dari penebusan Tuhan. Anaknya melanggar hukum Tuhan dan membunuh saudaranya sendiri. Anak membunuh anaknya. Kenapa? Karena dosa. Begitu kuatnya dosa itu menguasai keluarga. Iri hati karena ini yang lebih baik. Nah, itu dosa. Ya, kita harus tahu, kita tidak diperbolehkan kita iri hati dengan siapapun. Ya, kita harus melihat bahwa diri kita ini dimuliakan Tuhan. Jadi kalau kita sudah percaya pada Kristus, Tuhan sedang merancang kehidupan kita dengan baik dan masa depan kita dengan kekuatan yang bersama dengan Tuhan. Setiap orang itu masing-masing diberkati oleh Tuhan, diberi talenta oleh Tuhan, dan setiap orang harus menggali semua talentanya dan menggarap talentanya dengan sungguh-sungguh, dan itu akan memuliakan Tuhan. Ya, oke. Jadi pikiran hati manusia itu akhirnya gelap dan terpolusi, terkorupsi, dan kemudian terpapar dengan seluruh ragi yang rusak semuanya. Jadi manusia nggak bisa. Ya. Dan yang terakhir, nah Alkitab mengatakan apa? Kita disebut kalau kita tidak mengikuti firman Tuhan dan mengakui Yesus sebagai terang itu, maka kita menjadi anak-anak kegelapan, anak-anak malam, dan anak-anak kejahatan. Jadi setiap hari kita melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Kenapa? Nah, Alkitab menjelaskan dalam Yohanes 8, nah ini bagus sekali ya. Yohanes 8, ayat yang ke-44 ya. Yohanes 8:44, ini yang terakhir kita baca ya. Minggu depan kita akan masuk lebih dalam lagi tentang dosa dan manusia. Perhatikan baik-baik. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh sejak semula, sejak manusia itu ya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Iblis mengatakan, oh iya, semua boleh dimakan ya. Nah, itu sepertinya kebenaran. Nggak ada kebenarannya. Karena kalimatnya itu bukan kalimat setengah kebenaran. Semua adalah kebohongan semua. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Ini jelas. Manusia ada pengaruhnya. Iblis, Tuhan Yesus katakan, berbuat dosa karena dirinya sendiri. Nggak ada penyebabnya. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, jadi bapa. Ada sebutan dua bapak di dalam hidup orang percaya. Satu bapak surgawi, satu apa? Bapak pendusta, bapak pembohong. Sama-sama ingin menjadi bapak, yang satu bapak pembohong. Kita nggak pernah berpikir ini. Tuhan mengatakan seluruh orang-orang berdosa jatuh dalam dosa. Bapaknya itu siapa? Bapaknya iblis. Semua dilakukan dengan kepalsuan, dusta, pembohong, dan semuanya kelicikan. Itu bapaknya itu iblis. Juga berbapak. Orang-orang berdosa berbapak, anak-anak gelap itu berbapak apa? Iblis. Nah, anak-anak terang bapaknya siapa? Bapak surgawi, bapak terang, bapak sumber damai sejahtera, bapak yang penuh dengan kasih. Dan siapakah dia? Bapak itu adalah yang mengutus Kristus. Dan dia satu dengan Kristus. Dan Kristuslah yang menampakkan seluruh kemuliaan Bapa dalam hidup kita. Dan kita bersyukur. Kenapa? Karena Bapak kita adalah Bapak surgawi, bukan iblis Bapak kita. Kalau iblis bapak kita akan munafik,
Kita akan menjadi orang Kristen yang dilihat oleh anak kita, dilihat oleh orang lain sepertinya baik. Tapi dosa kita, wah, kita menutup banyak dosa kita. Dan kita tahu banyak orang-orang akhirnya terbongkar dosa-dosanya. Apa dosanya? Waduh, macam-macam. Penipuan, perselingkuhan, dan semuanya. Padahal keluarganya nggak tahu. Tapi di belakang, Tuhan tahu semua. Dan waktu dibuka semuanya baru tahu semua. Dan inilah yang disebut sebagai kebohongan. Ya, pemalsuan, kemunafikan. Kemunafikan itu berkaitan dengan kepalsuan sebenarnya. Dan kita berdoa supaya kita jangan menjadi orang-orang dikuasai oleh dosa, tapi dikuasai oleh kebenaran. Bukan menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Bukan menjadi anak-anak gelap, anak-anak yang tuli, anak-anak yang dungu, anak-anak yang buta, anak-anak yang lumpuh di dalam seluruh kebenaran itu dan mengikuti dosa, aktif giat dalam dosa. Tetapi biarlah anak-anak kita adalah mati di dalam dosa dan tidak mengingin dosa dan menyenangi kebenaran, menyenangi bersuka cita, bersekutu dengan orang-orang yang kudus, orang-orang yang benar, dan orang yang mencari kebenaran, orang-orang yang memuliakan Allah, dan orang-orang yang mengasihi orang-orang yang perlu dikasih di dalam kasih Tuhan. Ya, kita berdoa, kita bersyukur. Ya, di dalam Yohanes 3:34 itu dikatakan juga, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ya, jadi kita harus hati-hati. Kita harus menilik diri kita. Kita harus mau dipimpin dan mau mendengarkan dan mata kita terbuka dalam kekudusan Tuhan. Kita mau berjalan dengan Tuhan. Ya, mari kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini. Kami percaya Tuhan, kami melihat betapa manusia sudah tidak bisa mengingat lagi kebenaran-kebenaran. Dan respon mereka, reaksi mereka, tanggapan-tanggapan orang-orang berdosa ini sungguh jauh daripada apa yang diinginkan oleh Tuhan. Mereka semakin membangun diri mereka, mereka semakin egois, mereka semakin mau memenangkan diri sendiri, mereka semakin mau menonjolkan diri sendiri, dan ingin menjadi orang yang dikenal orang dan menurunkan semuanya orang-orang yang berada menghalangi dirinya. Dan bahkan tidak sedikit orang yang menginjak kepala orang untuk naik jabatan-jabatan mereka. Dan tidak sedikit orang yang memanfaatkan kepentingan-kepentingan orang-orang yang lemah sehingga dia mendapatkan hasil yang begitu besar. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah dunia yang penuh dengan kerusakan ini terpolusi semua dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami tetap dalam murni dan jernih. Kami disegarkan dan kami menyukai firman Tuhan yang segar, yang merupakan makanan yang membuat kami kuat di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya dunia membutuhkan orang-orang yang bukan menjadi orang-orang dipimpin oleh dusta, tetapi dunia ini membutuhkan keterbukaan, kejujuran, orang-orang yang tulus di hadapan Tuhan, yang hidupnya takut akan Tuhan, yang membawa orang-orang akan datang kepada Tuhan. Dan bawalah hati kami, supaya kami semakin mengenal siapakah diri kami, dan kebesaran Tuhan kami Yesus Kristus di dalam pengorbanannya, membuat kami semakin hari memuji, memuliakan Dia. Kesetiaan Kristus yang tiada pernah berhenti kami syukuri. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami, dan bawalah kami menjadi anak-anak terang yang berani untuk menerobos kegelapan karena kami memiliki Kristus dalam hidup kami. Kami akan memenangkan pertandingan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, oke. Ada pertanyaan silakan. Atau kalau ada yang mau diumumkan. Pak, tadi saya mau nanya yang maaf khotbah yang tadi siang, Pak. Jadi simpelnya itu kan banyak orang kan bertanya. Saya berharap ini bukan kesombongan dari diri saya ya Pak ya. Cuman saya tuh benar-benar menanyakannya begini justru. Orang nanya, bagaimana kalau orang sudah salah, kapan harus dimaafin? Sudut pandang saya Pak, dari dulu, simpelnya diajarin sama Tuhan Yesus, ya kita maafin. Tapi
Kan Pak Agung juga negasin tuh, kita nasihatin. Betul, nasihatinnya banyak syarat. Dalam kasih kita sendiri juga nggak boleh munafik lah kasarnya. Cuman, yang jadi pertanyaan saya adalah, Pak, dalam kita menekankan bahwa mereka itu tuh salah, saya itu punya nolak, mereka itu jadi dosa ke kita atau dosa ke orang lain, dan saya biarin. Ngerti nggak Pak maksud saya? Jadi saya menolak, saya memaafkan, tapi membiarkan mereka berdosa. Saya menolak, memaafkan, tapi mengabaikan dosa mereka. Gitu. Ya simpelnya kayak gitu sih Pak. Bukan berarti tidak memaafkan. Memaafkan tetapi menegur. Bahkan kalau perlu, saya secara fisik menahan mereka dari berbuat dosa lagi. Kalau perlu saya lapor polisi. Karena buat saya itu yang maafin benar. Nah, saya cuma mau konfirmasi itu benar atau enggak gitu. Ya, jadi gini, kita bedain lingkungan saudara kita, kan itu ada aturannya, dan di luar daripada dosa-dosa yang ada di dalam lingkungan persekutuan atau gereja lah gitu kan. Nah, itu beda. Jadi Paulus memberikan dua. Kalau kamu sedang masalah, jangan kamu mencari pengadilan di tempat lain. Itu artinya apa? Bahwa gereja diberi kemampuan Tuhan untuk mengelola jemaatnya dengan firman Tuhan, dengan pemimpin-pemimpinnya. Jadi kalau pemimpinnya sudah nggak bisa memimpin, nggak bisa menegur, dan sampai dibawalah itu ke tempat pengadilan, itu artinya gereja itu sedang lumpuh. Jadi sedang lumpuh kenapa? Karena nggak bisa dibereskan. Dari awal nggak bisa dibereskan. Akhirnya kebablasan sampai penuntutan pengadilan. Dan saya kejadian ini berkali-kali saya lihat. Jadi orang Kristen memenjarakan orang Kristen. Kenapa? Karena utang piutang. Dan gereja sudah memberikan semacam konseling dan pertolongan, tapi nah ini orang yang berbuat dosa yang utang ini itu tambah jadi, baru kita tahu bukan satu dua orang, akhirnya sampai berpuluh-puluh orang diutangi oleh dia, dan dia tidak bertobat dan tidak ada tanda petik niatan baik untuk kembali pada Tuhan. Akhirnya gereja memanggil orang itu dengan suami istri ya, dipanggil dan diberitahu, kami mengasihi kamu. Tapi kalau kamu terus berbuat seperti ini, maka kami tidak mempunyai kekuatan lagi kalau sudah wilayahnya bukan wilayah daripada gereja. Kenapa? Karena berdampak kepada keluarga yang kamu rugikan. Dan itu harus ada keadilan. Dan gereja menyatakan kalau kamu datang dan bertobat, maka sebagai tim pendeta dan beberapa hamba Tuhan, orang-orang yang datang itu sudah mau untuk memaafkan. Artinya begini, bukan hanya memaafkan, duit yang miliaran itu pun boleh dicicil sampai kapanpun, asal dia punya uang boleh nyicil. Nah itu kan kebaikan sebenarnya. Dan orang-orang ini mau, oke mau gitu. Tapi kalau dia tetap dalam dosanya, orang-orang ini mengatakan kami nggak akan tanda petik memaafkan. Kenapa? Karena dia merusak orang lain. Maka orang ini harus dipenjara. Dan disitulah kita berhenti. Kenapa? Karena sudah wilayahnya sudah masuk wilayah hukum. Jadi kalau sekarang orang Kristen ya, ada suami terus marah istrinya, ya nggak apa-apa, kita nasihati kan dari awal, akhirnya bisa berdamai, puji Tuhan. Terus sampai akhirnya mau bunuh istrinya dengan kekerasan dan kemudian lari ke gereja. Apa yang kita lakukan? Gereja melindungi? Iya, melindungi. Apakah gereja bisa melindungi di luar gereja, di luar lingkungan kita, dan dia kemudian kembali pada suaminya gitu, terus dipukul mati, padahal gereja sudah dimintain tolong. Saya tanya, keterbatasan gereja. Jadi harusnya bagaimana, Pak? Nah, suami istri ini harus dipisahkan dulu menurut Alkitab. Supaya apa? Tidak lebih jahat lagi. Supaya orang ini dibimbing. Nah, kalau orang ini nggak mau gimana? Karena ada pengaruh lain-lain, ada wanita lain, perselingkuhan dan lain. Nah, dia diikat dengan dosa. Nah, kalau dia sampai melakukan kejahatan, maka urusannya bukan dengan gereja. Urusannya dengan siapa? Dengan hukum. Dan gereja harus mendukung hukum yang menghukum dia. Tapi gereja menyediakan kalau kamu kembali, kami terima kamu sebagai saudara kami. Walaupun kamu di penjara, kamu bertobat, kamu saudara kami. Nah, hati besar inilah yang harus kita miliki. Tapi biasanya gereja-gereja nggak miliki itu. Kita malah menghina orang itu gitu kan. Nah, di situ. Jadi kemurahan kita itu tetap kita jaga, tetapi keadilan Tuhan itu juga harus ada ditegakkan. Jadi bukan kita menjadi lembek, jadi lemah, terus kemudian orang ini akhirnya semakin menjadi enggak. Jadi wilayah kita tetap kita harus, kalau sampai dia betul-betul melanggar, ya kita pecat dia dari gereja, kita keluarkan dari keanggotaan. Bisa, iya, gereja harus melakukan itu.
melanggar seperti itu. Bahkan kalau kita di dalam pemimpin gereja, contoh gitu ya, tidak pernah datang rapat pemimpin majelis atau majelis nggak pernah datang rapat. Sampai kalau 10 kali ngantor atau 10 kali rapat tidak datang, 3 kali, majelis itu langsung inaktif dan kita buat inaktif. Dan waktu kita terapan itu, wah, semua orang itu musuhi kita. Kenapa? Wah, Pak, jangan gitu dong, yang manusiawi. Nah, di sini kita lihat, kita terlalu lemah dengan apa? Dengan dosa. Padahal kita ingin apa? Supaya kamu disiplin, tidak main-main dengan Tuhan, melayani Tuhan dengan baik. Nah, kamu harus mengikutinya. Termasuk kita mengikuti ibadah juga sama. Kita harus tahu, kita bukan menghadap manusia, kita menghadap Tuhan loh. Ya, yang kita hadapi Tuhan. Sama dengan seluruh peristiwa yang dalam hidup kita tuh sedang bersama dengan Tuhan ini. Ya, Tuhan tuh mau apa? Nah, kita harus terbuka gitu ya. Jadi kita tidak pernah membiarkan dosa, terus kita mengampuni, ya udah kamu dosa pun tak ampuni. Nggak ada itu. Harus kembali, harus bertobat. Nah, tujuan itu di situ ya. Kita harus hati-hati. Jadi wilayahnya beda. Kalau sudah melanggar dan semuanya mengancam jiwa, kita harus berkata dengan terpaksa kalau sampai berpisah bercerai karena kejahatan dan semuanya. Gereja harus mendukung itu. Bukan mendukung cerainya, mendukung perlindungan kepada istri ini dan anak-anaknya. Karena dia sudah rusak. Karena minta cerai bukan gereja, kan suaminya yang rusak kan. Dan gereja harus melindungi. Dan gereja harus mendukung, dalam arti bukan mendukung cerainya, mendukung yang diceraikan ini. Supaya dia mendapatkan perlindungan dari anak-anak Tuhan yang lain. Nah, itu yang saya pelajari, kebenaran firman Tuhan itu secara praktisnya kita harus belajar ya. Oke, ini bisa dimengerti ya. Makasih banyak Pak, sangat dimengerti. Jadi kita kasih dan adilnya kita harus bijaksana. Ya, betul. Nah. Terus ada yang lain? Pak, saya mau bertanya ini Pak. Yuk, silakan. Tadi kan mau tanya sama Bapak itu sebenarnya dari WA ya, cuman kebetulan saja itu lagi bahas tentang dosa. Nah, jadi saya itu baca satu buku tentang beberapa pembinaan anak-anak Kristiani, iman mereka. Nah, di situ ada ketemu tentang dosa ini. Nah, ternyata ada yang beranggapan bahwa kalau misalnya dalam penebusan di dalam Kristus, akar dari dosa yang semula itu belum sepenuhnya katanya, belum sepenuhnya diampuni, dihapus gitu. Nah, menurut Bapak bagaimana Pak tentang tanggapan ini? Karena dalam penebusan di dalam Kristus bukan berarti ya di dalam dunia yang sekarang kita alami, karena kan kita masih belum di dalam kerajaan surga gitu. Ini masih di dalam dunia yang fana dan kita masih di dalam daging. Otomatis kita tiap hari pastinya ada kesalahan yang terus-menerus kita lakukan. Nah, jadi menurut Bapak bagaimana, Pak? Ya, nah begini ya. Jadi kalau kita tahu bahwa kuasa penebusan Kristus, kematian dan darah Kristus itu bukan diartikan seperti buku-buku tadi. Jadi kenyataannya kan manusia jatuh dalam dosa. Jadi Kristus kan belum selesai mengampuni kita. Nah, itu salah besar. Kenapa salah besar? Nah, kita harus tahu begini. Jadi penebusan Kristus itu sempurna dan dosa disempurnakan semua oleh darah Kristus. Itu bukan hanya dosa yang lalu, sekarang dan akan datang. Itu dosa itu dibereskan dan sengat maut itu sudah nggak ada. Jadi kalau seseorang yang jatuh dalam dosa, kalau dia orang Kristen jatuh dalam dosa, seperti Daud, ya kan jatuh dalam dosa. Salomo jatuh dalam dosa. Dan dosanya bukan dosa kecil. Itu dosanya besar sekali kalau kita ngomong. Dan dosa itu bukan hanya dosa perzinahan ya, tapi dosa juga Salomo khususnya itu membawa berhala-berhala masuk ke ruang kekudusan Tuhan. Ruang Maha Kudus Tuhan itu di depannya tuh dicampur dengan patung-patung dari istri-istrinya. Dan itu memalukan dan membuat Tuhan marah dan kerajaan Israel itu dihancurkan, dikoyakkan oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan, dan selama-lamanya aku akan gantikan kerajaan itu. Dan Kristus datang akhirnya. Nah ini.
Jadi dalam pengertian bahwa kalau Kristus dikatakan belum sempurna, itu pasti salah. Itu pengajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Nah, kita yang nggak sempurna betul, Kristus itu sempurna. Nah, kenapa kita nggak sempurna? Ya, karena kita masih hidup di dalam daging kita. Dan kita sudah dijamin oleh Tuhan, dan kita belajar bagaimana dikuduskan oleh Tuhan. Pak, tetap aja kan kita akan jatuh dalam dosa lagi. Betul, tapi jaminan dari Tuhan itu diberikan. Apa yang menjamin hidup kita? Perhatikan ya. Yang pertama, teladan Kristus. Kita akan jalani. Yang kedua, firman Tuhan sudah ada. Ya, firman. Dan yang ketiga ini, kuasa Roh Kudus. Nah, ini yang harus ada. Dan mengapa Daud bisa bertobat? Mengapa Salomo bisa bertobat? Ada kuasa roh dalam hati mereka dan membuat mereka kembali kepada Tuhan. Dan ini sudah dinantikan Tuhan dan sudah dijamin oleh Tuhan. Jadi kesempurnaan kita bukan pada saat kita jatuh dalam dosa, bukan. Pada saat kita mengenal janji Tuhan, oh Tuhan, aku bukan orang yang sempurna. Tuhanlah sempurna. Dan waktu kita kembali pada Tuhan, itulah kesempurnaan kita. Apa? Hati yang bertobat, hati yang kembali pada Tuhan. Dan itu diceritakan. Perumpamaan anak yang bungsu, bagaimana Daud kembali pada Tuhan, bagaimana Ayub kembali pada Tuhan, dan semua itu jelas sekali. Termasuk bangsa Israel. Kembalilah padaku, aku akan kembali kepadamu. Jadi artinya apa? Berarti Tuhan itu menjanjikan dengan sempurna. Dan Tuhan menantikan dengan sempurna. Kuasa setianya itu sempurna. Jadi kita bukan berarti, oh kalau saya masih berdosa diikuti dengan dosa-dosa ini, berarti saya nggak sempurna. Jadi Tuhan Yesus nggak bisa ngampuni saya berarti. Bukan. Kita belajar dikuduskan Tuhan. Kita belajar bagaimana menderita dalam dosa kita. Seperti Kristus menderita. Dan itu teladan kita. Dan itu kekudusan. Jadi kalau kita menolak kelemahan kita akan menolak pengudusan Tuhan. Ya, jadi jelas sekali bahwa ajaran-ajaran yang salah itu akhirnya menyimpangkan kita, membuat pengajaran-pengajaran yang mau penyucian Tuhan, penyertaan Tuhan, itu akhirnya hilang semua. Ya, dan kita harus tahu, itu membuat kita akan jatuh dalam dosa yang lebih besar lagi. Ya, mengatakan Kristus tidak sempurna dalam pengampunannya, dalam penebusannya, itu artinya, ya ngapain kamu ke kayu salib kalau nggak bisa ngampuni saya, gitu kan? Itu kita harus benar-benar belajar baik-baik. Ya, jadi Kristus sudah sempurna. Seluruh karya dan pelayanan itu sempurna dan tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang, dan tidak perlu lagi untuk istilahnya, ini karena kurang ya kita harus ditambah dengan kita yang taat supaya kita menyempurnakan pekerjaan Tuhan. Nggak bisa. Ketaatan Kristus sudah sempurna, nggak bisa kita tiru. Ya, nggak bisa kita tambahi dengan ketaatan kita, nggak bisa. Ya, oke, itu. Terima kasih ya. Kalau mau baca bukunya di bukunya R.C. Sproul, dasar-dasar kebenaran Kristen ya. Ada bukunya tentang dosa. Itu lumayan menolong kita. Ya. Oke. Oke, Pak. Ada yang Terima lain? kasih ya, Pak. Yuk.